Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam Bu Susi. Gimana Bu Okta kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Susi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Begini Bu Okta, saya mendengar Ibu Okta mau melakukan proses coaching dengan Pak Fendi ya? Iya benar. Nah, begini ya, kalau misalkan boleh nggak saya mau ngobrol-ngobrol sedikit sebelum Bu Okta melakukan proses coaching? Boleh Bu. Ya. Begini Bu Okta ya, nanti pada saat coaching antara Ibu Okta dan Pak Fendi, boleh ya saya amati ya Bu ya. Nanti saya nilai sesuai dengan lebih penilaian coaching, seperti langkah-langkah coaching yang harus sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah nanti memberikan pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Okta ajukan? Dan jangan lupa ya Bu, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada pemikiran, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensinya. Sebelum dilaksanakan proses observasinya nih Bu Okta, ada sedikit yang mau saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Ya boleh. Untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa sih yang Ibu Okta mau kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu di kompetensi coachingnya sendiri Bu ya. Intinya itu ada 3 Bu. Jadi yang pertama itu kehadiran penuh, terus juga aktif mendengarkan, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching itu sih Bu. Terus yang lebih spesifik lagi yang mau saya tanya, yang kira-kira Ibu mau kembangkan dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira yang mana yang mau lebih spesifik deh? Oke, kalau lebih spesifiknya itu saya ingin mengembangkan itu ada 2 Bu, ada yang mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. 2 itu yang ingin saya kembangkan. Oke, kemudian Bu Okta, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin disampaikan atau yang Ibu inginkan itu seperti apa? Saya ingin itu Bu, jadi Pak Fendi itu saya menginginkan dari masalah yang sedang dia hadapi, dia bisa memberikan berupa solusi atas masalah dia sendiri yang dihadapi. Terus juga dia bisa menentukan nih rencana atau aksi dia ke depannya itu apa. Baik Bu Okta, jadi indikator pencapaiannya adalah saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya betul. Dan memiliki nantinya rencana aksi ya. Oke, baik Bu Okta, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan deh Bu Okta melakukan proses coaching dengan Pak Fendi dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu Okta selesai, mulai kita ngobrol dulu ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, silakan Bu Okta, silakan melakukan coaching dengan Pak Fendi. Assalamualaikum Pak Fendi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Oh iya Pak, terakhir kan ketika kita bertemu ada yang mau Bapak diskusikan sama saya. Mau diskusi apa Pak? Oh iya, kemarin saya sempat cerita ya. Ya, saya ingin cerita tentang masalah di sekolah saya. Itu masih ada salah satu guru yang tidak profesional menjalankan tugasnya. Berarti masalahnya di keprofesionalan guru tersebut Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak nih, berdasarkan pengamatan dari Bapak, faktor penyebab guru itu tidak profesional itu apa menurut Bapak? Ya. Itulah yang menjadi PR bagi kami, saya juga sebagai kepala sekolah. Keprofesionalannya itu tidak dilaksanakan dengan dalil-dalil yang tepat, dengan alasan-alasan yang tepat. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Oke. Apakah Bapak sudah melakukan pemanggilan terhadap guru tersebut akan tindakan dia yang tidak profesional sesuai dengan aturan yang telah Bapak buat? Ya.
Pemanggilan itu sudah saya lakukan sebanyak 3 kali dan juga sudah saya tanyakan perihal kenapa seorang guru ini berbeda sendiri karakternya itu. Dan juga saya gali ternyata jawaban tersebut tidak ada masalah. Oke. Berdasarkan pengamatan Bapak juga nih, dari angka 1 sampai 10. Sebelum pemanggilan dengan sesudah Bapak melakukan pemanggilan. Kalau sebelum pemanggilan, di angka berapa nih guru tersebut? Ya, untuk penilaian sudah pastinya tidak lebih dari angka 4. Ya, tidak lebih dari angka 4. Karena apa? Ya karakternya juga dinilai sebagai kita semua teman sejawat mungkin juga merasakan hal yang sama. Jadi begitu saya panggil nilai saya kasih 4 dan juga begitu saya sudah panggil nilainya turun dari 4. Berarti bukannya semakin meningkat, semakin menurun Pak ya? Oke. Keinginan Bapak nih sekarang pasti maunya guru tersebut tingkat profesionalitasnya semakin meningkat. Namun di sini kan semakin menurun nih. Menurut pengamatan Bapak, perilaku yang dia buat itu mungkin nggak faktor dari rumah atau dari teman-temannya di sekolah? Ya, faktor itu yang kami rasakan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dilakukan pemanggilan tadi dia katakan tidak ada masalah entah itu di rumah juga dan di tempat kerjanya tapi yang menjadi PR kenapa beliau itu seperti itu ini yang menjadi PR apakah dia yang pertama tidak senang dengan pimpinan itu kan pasti ada menyebabkan. Nah, apakah dia tidak senang dengan wakil pimpinan itulah yang menjadi kendala saya Pak Okta. Setelah kemarin saya pengen ngobrol dengan ibu mungkin ibu bisa kasih saran ke saya. Oke, berarti ketika guru tersebut dipanggil, dia mengatakan bahwasannya dia tidak ada masalah. Kalau berdasarkan pandangan Bapak sendiri nih, ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah, dengan guru-guru lain, dengan Bapak, bagaimana menurut? Kalau interaksi tadi beliau itu seperlunya saja. Bahkan ketemu dengan orang-orang di sekolah ini tadi tidak melaksanakan teguran menegur seperti halayak. Dia tidak melakukan itu. Ya nyelonong saja kalau lewat nyelonong seperti itu. Maka mungkin yang pertama yang saya sampaikan tadi mungkin tadi mereka tidak menghargai pimpinan salah satunya kan tidak suka. Biasanya kalau orang tidak suka itu akan menjauh biasanya seperti itu. Tapi kalau orang itu profesional dia akan tetap ada di lingkaran situ. Oke, baik. Berarti sudah dilihat kayaknya memang guru tersebut kesadaran sosialnya kurang, jadi ketika dengan lingkungan juga kurang. Nah sekarang kalau posisi Pak Pendi sekarang bagaimana sih cara Pak Pendi untuk mengatasi masalah ini selain sudah melakukan panggilan 3 kali? Ya, memang kalau kita sudah lakukan pemanggilan 3 kali, tentunya akan lebih SP. Karena di sini Muhammadiyah ini tidak langsung menerbitkan seperti itu. Mungkin kami akan adakan pembinaan. Pembinaan itu akan langsung dari yayasan, bukan lagi dari pihak sekolah. Karena pembinaan dari sekolah tadi sudah cukup 3 kali pemanggilan tadi sudah dibantu sebagai pembinaan. Oke, berarti untuk mengatasi masalah ini karena Bapak sudah melakukan pemanggilan, jadi Bapak menyerahkannya sekarang ke pihak yayasannya ya. Yang ingin Bapak lakukan dalam waktu dekat ini apa terhadap beliau? Yang ingin saya lakukan yang pertama, saya itu menginginkan yang guru tersebut sadar secepat mungkin. Ya, kalau guru itu sadar, itu aturan kan kerjaan itu terasa lebih aman. Karena kita dituntut untuk kolaborasi, kreatif dan inovatif. Jadi kalau kita menyendiri, kenapa berkolaborasi? Berarti dalam waktu dekat ingin secepatnya terselesaikan saja Pak ya, guru tersebut bisa berubah. Terus misal nih Pak, kapan kira-kira waktunya Bapak ingin memberikan permasalahan ini yayasan? Ya, jenjang waktu yang diberikan Pak kita lihat dulu dari 1 semester.
dalam bisnis saya jadi ada perubahan tadi, maka surat akan ini paling penting ya seperti ini. Pak Ranggi, katanya kan sudah sore nih, jadi mungkin obrolan kita sudah terlalu panjang. Nah, dari diskusi yang kita lakukan ini, apa sih yang Pak Fendi dapat? Ya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan yang pertama itu penerangan ya. Kenapa saya katakan penerangan untuk persoalan ini, karena yang pertama saya juga butuh orang yang bisa memberikan solusi ataupun saran-saran terkait permasalahan. Alhamdulillah itu bisa memberikan itu, dan saya juga berterima kasih bila diberikan banyak waktu untuk bisa menjadi coach ya, menjadi ibu tangga. Semoga nanti apa yang disampaikan saya bisa terapkan. Baik. Alhamdulillah Pak Fendi sudah menemukan solusinya sendiri Pak ya. Semoga permasalahan ini segera terselesaikan, guru tersebut juga segera sadar dan segera diberikan hidayah. Jadi dengan surat panggilan dan juga adanya pembinaan dari Pak Fendi maupun yayasan nanti membuat ibunya menjadi lebih baik lagi dan menjadi profesional lagi. Mungkin itu saja Pak Fendi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik Bu Okta, tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Fendi ya? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Nah, setelah melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Bu Okta. Iya baik Bu. Pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu Okta inginkan? Tadi sih ketika saya melakukan coaching sama Pak Fendi, alhamdulillahnya Bu sudah berjalan. Saya melakukan coachingnya itu sesuai dengan alur tirta yang dimana itu ada saya menanyakan tujuannya, identifikasinya, terus juga rencana aksi dan juga tanggung jawab dari Pak Fendi-nya seperti apa. Dari situ juga Bu, saya juga berusaha menggali nih dari Pak Fendi mengenai bagaimana sih cara dia mengatasi masalah yang sedang dia hadapi, solusinya seperti apa. Itu saya lakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap Pak Fendi. Oke, baik, berarti dokter tadi berhasil ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Sudah saya lihat tadi waktu observasi, saya mendapatkan bahwa Ibu Okta ini sudah sesuai dengan alur saya menjalankan coachingnya. Kemudian Bu Okta juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi, saya lihat. Dan juga Bu Okta sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab nih Pak Fendi-nya. Oke. Sekarang ya saya perhatikan juga Ibu Okta sudah fokus dan hadir penuh. Ya, sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian Ibu Okta juga mendengarkan aktif, pertanyaan-pertanyaannya juga bagus dan berbobot. Untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu Okta kembangkan? Mungkin kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi itu Ibu mengenai alur tirta. Kenapa? Karena alur tirta untuk coaching itu bisa saya gunakan di dalam proses pembelajaran. Jadi saya bisa membantu anak-anak dalam menyelesaikan permasalahan ataupun nanti membantu teman-teman rekan sejawat saya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Oke, bagus sekali, luar biasa deh. Pokoknya Ibu Okta luar biasa nih pada saat proses coaching. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Okta dapat lebih mengembangkan diri ya di kompetensi yang Ibu Okta inginkan. Oke Ibu Okta, pokoknya selamat. Saya akhiri deh untuk coaching kita pada hari ini dan terima kasih untuk kesempatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Mira bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga ya Bu Susi. Oh ya, Bu Susi hari ini akan melakukan proses coaching dengan Ibu Okta ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit kita perlu obrolkan dulu ya. Boleh ya Bu Susi? Ya, silakan. Oke Bu Susi, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Ibu Susi dan coaching yaitu Ibu Okta akan saya amati ya Bu, dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching apakah sesuai dengan langkah-langkah tirta atau belum. Lalu kemudian Bu Susi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot.
sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Susi sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Susi, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, sebelum melaksanakan observasi ini, Bu Susi ada sedikit yang saya tanyakan, boleh Bu Susi? Silakan Bu. Untuk yang pertama ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Susi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke Bu, ya kompetensi inti yang pertama ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti dari coaching. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua saya mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Ya. Oke, Bu Susi, baik, berarti Bu Susi ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, di antara ketiga ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Susi kembangkan? Oke Bu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya yaitu Bu Okta. Oke, berarti dua-duanya Bu Susi yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, betul. Oke, ya seperti itu ya. Kemudian kira-kira ini ya Bu Susi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu seperti apa ya? Indikator ketercapaiannya yaitu saya akan melihat Bu, apakah Ibu Okta nanti sudah bisa mencari solusi tentang masalahnya, dan juga Ibu Okta bisa memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dia lakukan. Oke ya Bu Susi, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Bu Susi? Iya Bu. Oke, baiklah Bu Susi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Ibu Susi melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu Susi sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya. Oke, ya silakan Bu Susi melakukan proses coachingnya. Iya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana Bu Okta kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Begini Bu Okta, kemarin waktu kita ketemu kan Bu Okta ada sempat bicara, katanya Bu Okta ada mau menceritakan sesuatu dengan saya. Iya Bu, jadi saya itu sedang ada masalah sebenarnya di sekolah tempat saya pimpin. Jadi kan saya ini kepala sekolah di swasta nih. Jadi kurikulum saya itu masih baru, sehingga ketika ada pengaturan jadwal jam mengajar guru-guru, dia mengalami kesulitan untuk mengaturnya. Jadi di situ saya ada ikut campur juga di dalamnya Bu. Kenapa saya ikut campur di situ? Kesulitan dari kurikulum karena dia baru, terus juga masih banyak nih guru-guru saya itu mengajar di sekolah lain. Jadi harus menyocokkan dulu jam mengajar di sekolah saya sama di sekolah lainnya. Itu sih kesulitannya Bu. Oh begitu, memang Bu Okta permasalahan di sekolah swasta rata-rata ya tentang kesediaan waktu oleh gurunya. Karena kebetulan saya juga pernah jadi wakil dan mengatur jadwal. Sepertinya masalahnya ya sama seperti yang Bu Okta alami sekarang ini. Kira-kira adakah hubungan dengan gaji ya Bu Okta ya itu kesediaan mengajarnya? Salah satunya mungkin itu Bu. Jadi memang guru-guru yang mengajar di sekolah lain itu salah satu faktornya karena jam mengajar di sekolah yang saya pimpin ini mereka dapatnya dikit, nggak sampai 24 jam. Ditambah lagi kalau jam mengajarnya sedikit, otomatis berdampak kepada kesejahteraan mereka berupa gaji seperti itu. Nah, kemudian kira-kira rencana ke depannya bagaimana nih Bu? Mungkin rencana kedepannya Bu yang ingin saya lakukan, saya menginginkan nih semua guru-guru yang masih mengajar di luar dia hanya mengajar di sekolah saya saja. Namun konsekuensinya yang pertama yang harus saya hadapi, saya harus memberikan mereka jam mengajar yang banyak, paling sedikit ya 24 jam. Terus juga gajinya juga harus saya naikin, karena kalau dia hanya di satu sekolah berarti saya harus
meningkatkan kesejahteraan mereka biar dia tidak bersekolah lain. Itu sih. Berarti yang Ibu Okta inginkan itu adalah guru-guru ini mau menyediakan waktunya setara dengan 24 jam ya, supaya menyusun jadwalnya lebih benar. Nah, tindak lanjutnya apa yang mau Ibu Okta lakukan ini? Tindakan yang pertama yang akan saya lakukan, saya mau diskusi dulu Bu ke pihak yayasan, karena namanya sekolah swasta, kami berada di bawah yayasan. Kalau gaji itu berkaitan dengan yayasan, jadi saya harus mendiskusikan dulu kepada yayasan perihal gajinya tadi. Nah, kalau untuk guru-gurunya tindak lanjut apa yang mau Ibu Okta lakukan nih rencananya? Oke, kalau misalkan nih Bu di ACC sama yayasan bisa nih gajinya dinaikin, jam mengajarnya juga bisa dinaikin. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan ya saya panggil dulu guru-guru yang masih mengajar di luar untuk berdiskusi gimana nih kalau misalkan jam ngajarnya paling sedikit 24 jam, gajinya juga ditingkatkan. Bagaimana kalau mereka hanya mantep ngajar di kelas saya saja, nggak usah di sekolah lain. Oke Bu Okta, kira-kira nih kapan rencana Ibu Okta ini akan Ibu Okta lakukan? Rencananya Bu, saya akan secepatnya untuk memanggil guru-guru yang masih mengajar di sekolah lain sebelum tahun ajaran baru ini. Karena kan udah masuk tahun ajaran baru, saya maunya semua guru itu sudah bekerja di sini. Jadi saya manggil mereka untuk mendiskusikan masalah ini. Mau nggak mereka untuk fokus ngajar di sekolah yang saya pimpin ini saja tanpa ke sekolah-sekolah lain dengan jaminannya apa, kesejahteraannya tadi berupa itu. Oke, stop situ lagi. Oke, Ibu Okta itu ya kira-kira yang mau Ibu Okta lakukan ya. Nah, kemudian ini ya, sepanjang pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Okta dapatkan? Yang saya dapatkan Bu dari diskusi kita hari ini, jadi saya lebih mengetahui nih kehendak dari guru-guru itu apa sehingga mereka itu bisa ngajar di satu sekolah saja. Salah satunya faktornya itu kesejahteraan. Jadi kalau mereka sudah sejahtera di sekolah saya, ya mereka tidak akan mencari sekolah tambahan untuk menambah pendapatan mereka. Oke Bu Okta, kira-kira nih kapan rencana Ibu Okta ini akan Ibu Okta lakukan? Rencananya Bu, saya akan secepatnya untuk memanggil guru-guru yang masih mengajar di sekolah lain sebelum tahun ajaran baru ini. Karena kan udah masuk tahun ajaran baru, saya maunya semua guru itu sudah bekerja di sini. Jadi saya manggil mereka untuk mendiskusikan masalah ini. Mau nggak mereka untuk fokus ngajar di sekolah yang saya pimpin ini saja tanpa ke sekolah-sekolah lain dengan jaminannya apa, kesejahteraannya tadi berupa itu. Ya, sepertinya Ibu Okta sudah bisa memikirkan apa yang mau Ibu Okta lakukan ya. Saya kira Ibu Okta sudah bisa lah nantinya bagaimana tindak lanjutnya untuk menyelesaikan masalah Ibu Okta ini. Ya, saya ikut berdoa mudah-mudahan cepat selesai ya Bu masalahnya ya, cepat dapat solusinya, kemudian Ibu Okta segera bisa membuat jadwal untuk semester ini. Itu saja Bu Okta ya, mudah-mudahan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Susi, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Okta ya. Apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah berjalan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan pada Bu Susi ya. Baik Bu, siap. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan melakukan alert tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari Bu Okta untuk menemukan solusi Bu dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baiklah Ibu Susi. Jadi tadi Ibu Susi sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta. Ya. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan. Bu Susi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta yang sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian juga Bu Susi sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi. Dan terakhir juga Bu Susi sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching
agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Susi dengan coaching tadi ya. Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Ibu Susi juga sudah. kucing lagi disebut. Baik, jadi Bu Susi tadi telah berhasil ya melakukan coaching dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan. Bu Susi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta yang sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan dari coaching. Kemudian Bu Susi juga sudah mengarahkan coachingnya tadi untuk membuat rencana aksi. Dan juga Bu Susi sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Susi dengan coaching tadi. Ibu sudah fokus dan hadir penuh ya. Ibu Susi juga sudah mendengarkan aktif dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Untuk kedepannya ini Ibu Susi, kompetensi siapa? Kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Baiklah Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu saya lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur Tirta supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun saat berkolaborasi di sekolah. Ya, baik, luar biasa sekali ya Ibu Susi ini ya. Semoga kedepannya nanti lebih baik dan sukses selalu ya Bu Susi. Terima kasih Bu Susi hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri Bu Susi dan terima kasih untuk kesempatannya ya hari ini. Baiklah, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Pilar. Waalaikumsalam Pak Ferdi. Bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah dapat saya baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga. Oh iya, ini. Hari ini akan melakukan proses coaching ya dengan Ibu Susi ya. Ya benar Pak. Oke. Sebelum melakukan proses coaching nantinya ada sedikit kita perlu obrolkan dulu ya Bu Mila ya. Ya boleh Pak. Nah, nanti pada saat coaching antara coachnya itu Ibu Mila sendiri dan juga coachingnya itu Ibu Susi akan saya amati ya Bu ya. Dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan Tirta belum, lalu kemudian apakah Bu Mila sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya nanti. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Mila sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, nah itu kan, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi, Ibu Mila ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh Pak, silakan Pak. Untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Mila kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu pastinya tentang kompetensi coaching ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik. Berarti Bu Mila ini mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Mila kembangkan atau ingin Ibu observasi? Ya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching yaitu Bu Susi. Berarti ada 2 ya Bu ya.
yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, kira-kira nih Bu Mila, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin digunakan itu seperti apa? Indikator yang ketercapaian yang saya kembangkan, saya akan melihat apakah coaching ini sudah bisa mencari solusi, Pak, tentang masalah yang dihadapinya, dan juga coaching ini memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Baik Bu Mila, jadi indikator ketercapaian adalah saat coaching nanti sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya? Ya, benar, Pak. Baik Bu Mila, terima kasih untuk jawabannya hari ini. Silakan Bu Mila melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bu Mila sudah selesai, kita ngobrol lagi ya, Bu ya? Baik, Pak. Oke, silakan Bu Mila melakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam, Ibu Mila. Apa kabarnya hari ini Bu Susi? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana ini Bu? Alhamdulillah, saya juga baik ya. Kemarin kita pertemuan terakhir, sepertinya Bu Susi itu mau ada yang diceritakan pada saya. Kira-kira apa ya Bu yang mau diceritakan? Iya Bu Mila, begini nih, saya ini ada permasalahan yang mengganggu saya sekali. Kan kebetulan saya ini sebagai pelatih ekstrakurikuler menari Bu. Tapi kalau saya perhatikan, anak-anak ini sepertinya tidak ada prestasinya. Jadi kemampuan mereka ya stuck di satu tempat saja, tidak ada peningkatan. Kalau saya perhatikan, kemungkinan ini karena pelatihnya jarang datang Bu. Misalkan jadwal kami latihan itu 2 kali di seminggu, kadang-kadang 2 minggu sekali malah pelatihnya datang. Gitu ya, Iya. Bu Susi ya. Oh gitu Bu Susi ya. Kira-kira Ibu itu kepingin dapat apa dari permasalahan ini? Saya itu kepinginnya anak-anak didik saya itu bisa berprestasi Bu, kalau bisa sampai ajang provinsi atau kalau bisa juga sampai nasional Bu, supaya membawa nama sekolah. Oh iya, itu sangat baik sekali Bu Susi ya. Pengamatan Bu Susi sekarang harus seperti apa tindakannya? Kemungkinan nanti untuk memperbaiki masalah ini saya akan menghadap ke kepala sekolah nih, karena pelatihnya ini jarang datang. Kalau bisa kepala sekolah merekomendasikan untuk mengganti dengan pelatih yang lain Bu. Ya. Kemudian Bu Susi, kalau misalnya kita lihat skornya 1 sampai 10, sekarang posisi Bu Susi itu mengenai permasalahan ini di posisi berapa ya? Saya pikir saya sekarang ada di posisi 4 Bu. Posisi 4. Oke. Kemudian keinginan Ibu Susi sekarang mau di angka berapa? Paling tidak ya saya untuk sementara di angka 7 saja dulu. Oke, di angka 7 ya. Tadi dari 4 ke angka 7. Ya. Kemudian apa kira-kira menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan? Pertama mungkin yang saya lakukan adalah menanyakan dulu nih dengan pelatihnya, apakah beliau masih bisa nih memberikan waktu lebih untuk melatih anak-anak. Kalau misalkan pelatihnya tidak bisa, belum ada waktu, maka saya akan segera membicarakan dengan kepala sekolah bagaimana ini penyelesaiannya. Apakah nanti pelatihnya ini dipanggil kepala sekolah atau nanti kepala sekolah merekomendasikan pelatih yang baru. Iya, oke, seperti itu ya. Kemudian menurut pengamatan Ibu senangnya itu diperlakukan seperti apa? Nah, saya kepinginnya pelatih ini menghargai saya sebagai pembina ekskul. Harusnya kalau beliau tidak sanggup untuk melatih anak-anak, beliau membicarakan dengan saya. Iya, benar. Ya, berarti ada komunikasi Ya. ya antara pelatih dengan Ibu ya sebagai pembina. Oke, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah ini, Bu? Ya, itu tadi Bu, saya pikir yang pertama yang saya lakukan itu ya mengajak pembicaraan dulu dengan pelatihnya tadi yang seperti saya bicarakan. Tapi kalau ternyata pelatihnya juga tidak bisa merubah
merubah jadwalnya atau memberikan lebih waktu untuk melatih anak-anak ya, terpaksa saya menghadap ke kepala sekolah untuk membicarakan langsung dengan kepala sekolah. Oh iya iya, oke, baik baik Bu ya. Kemudian apa sih yang ingin dilakukan Ibu dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini saya akan mencari waktu untuk melakukan pembicaraan dengan pelatihnya. Kapan Ibu mau melakukannya Bu? Ya secepatnya sih Bu, pokoknya kalau ada waktu kosong segera saya menghubungi beliau untuk segera datang di sekolah untuk ketemu dengan saya. Oke, ya secepatnya lebih baik Bu ya. Kemudian apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu? Mungkin sebelumnya saya nggak tahu nih saya mau ngapain, apakah saya mau langsung mengganti atau bagaimana. Tapi setelah diskusi dengan Bu Mila, saya menemukan titik terang nih. Oh, sepertinya pertama saya melakukan pembicaraan dulu nih dengan pelatihnya. Kalau nanti ternyata pelatihnya tidak bisa, barulah saya menghadap ke Kepsek untuk melakukan penggantian pelatih. Kira-kira begitu. Begitu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga permasalahan yang Ibu hadapi cepat selesai Bu ya. Ya. Baik Bu, karena waktu kita sudah sore, kita mau pulang. Nanti kita sambung lagi diskusi kita Bu ya di pertemuan berikutnya Bu ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu Mila. Makasih banyak atas kesempatannya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Mila, tadi saya perhatikan sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Susi ya. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, baik dan lancar Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ya Bu. Boleh Pak, silakan. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya yang diinginkan? Oke, tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Seperti itu. Baik, jadi Bu Mila sudah berhasil ya Bu ya melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati. Ada beberapa catatan. Bu Mila tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta tersebut, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya, mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya, kemudian Bu Mila sudah mengarahkan coaching membuat rencana aksi, dan juga Bu Mila sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dengan baik. Nah, saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Bu Mila dengan coachingnya. Ibu sudah fokus dan hadir. Bu Mila sudah mendengarkan aktif dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tuh. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching untuk kedepannya nih Bu Mila kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih jauh memahami Pak tentang coaching dengan alur tirta ini, kemudian supaya saya bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Baik, luar biasa sekali Mila ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada coaching tadi bisa memberikan hal yang baru, semangat yang baru. Nanti ke depannya kita juga bisa silaturahim lagi. Amin. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Pendi. Waalaikumsalam. Dokter. Bagaimana Pak Pendi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Saya dengar katanya Pak Pendi mau melakukan coaching ya sama Bu Mila hari ini. Iya benar. Oke, baik Pak Pendi. Sebelum melakukan proses coaching Pak Pendi terhadap Bu Mila, ada yang sedikit yang perlu saya obrolkan dengan Pak Pendi, boleh ya Pak? Ya baik, untuk intinya boleh. Nanti kan ketika Bapak ingin melakukan coaching antara coachnya itu Bapak dan juga coachingnya itu Ibu Mila, jadi nanti saya akan amati ketika Bapak melakukan coaching dan juga saya akan melakukan penilaian Pak ya berdasarkan dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah Bapak
sudah melakukan langkah-langkah coaching sesuai dengan alur peta atau belum, terus juga kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan mendengarkan dan mengamati nih dari yang disampaikan oleh coach tadi, yaitu Ibu Mila. Saya juga akan mendengar dan mengamati mengenai respon Bapak seperti apa dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan, dan juga jangan lupa Pak, harus diselesaikan atau disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yang dimana diantaranya itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Dari situ nanti sebelum dilaksanakan proses observasi atau coaching Bapak nanti ya dengan Ibu Mila, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak, kalau boleh. Boleh dong, insyaallah. Kalau ketika coaching nanti nih, kira-kira potensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dari Ibu Milanya? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu saya akan menerapkan kehadiran teknologi. Yang kedua, saya mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, berarti di sini yang ingin Bapak kembangkan itu ada 3 Pak ya, ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga potensi itu tadi nih, kira-kira apa sih yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan untuk Ibu Mila? Yang saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Berarti di sini yang ingin Bapak kembangkan itu hanya satu Pak ya, ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak Fendi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa sih yang Bapak inginkan terhadap coach Bapak? Ya, indikator pencapaian saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan. Oke, berarti indikator ketercapaian yang ingin Bapak lakukan, yang pertama itu coach bisa menentukan atau menemukan ya solusi dari permasalahannya sendiri, sama juga melakukan rencana aksi ke depannya itu seperti apa, itu Pak ya? Iya. Nah, baik Pak Fendi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Pak Fendi untuk melakukan coaching sebaik-baiknya. Nanti di dalam proses coaching, kalau sudah selesai kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Fendi ya. Yang baik, Bu. Oke, silakan Pak Fendi untuk melakukan proses coachingnya. Oke, terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Mila, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Fendi. Alhamdulillah keadaan saya baik. Bagaimana Pak Fendi kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Oh iya Bu Mila, kemarin kan kita ketemu tuh. Katanya Bu Mila mau curhat kepada saya. Boleh tahu kira-kira curhat apa yang ingin curhatkan? Ya, Pak Fendi, saya itu punya masalah. Saya ingin menceritakan masalah saya sama Pak Fendi. Masalah saya itu bingung Pak membagi waktu antara tugas mengajar saya dan tugas CDP saya ini Pak. Oh iya. Jadi itu permasalahan kira-kira yang begini. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin dilakukan? Saya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah saya ini. Solusi ya. Jadi memang benar setiap permasalahan itu pasti kita akan mencari solusi. Nah, pengamatan Bu Mila sekarang harus seperti apa ke depan? Kedepannya mungkin saya akan koordinasi dengan teman sejawat saya dalam hal tukeran jam mengajar saya dulu kan dengan teman sejawat saya. Kalau itu dari 1 sampai 10 itu ada indeks penilaian. Kira-kira Ibu Mila sekarang mengenai masalah ini nilainya itu berapa? Kalau menurut saya masih di angka 5 Pak. Karena saya ini masih susah untuk membagi waktu saya Pak dalam hal mengajar dan tugas CDP ini Pak. Oh 5. Jadi keinginan Bu Mila sekarang mau di angka berapa kalau sudah kita gali? Keinginan saya kepinginnya di angka 7 Pak. Karena saya ingin menjalankan tugasnya itu sesuai dengan tanggung jawab saya Pak.
sesuai dengan prioritas saya terlebih dahulu. Ya, program PGP ini juga perlu kan bagi kita. Iya, ya. Kira-kira menurut Ibu yang bisa dilakukan apa ke depan? Saya mungkin akan memprioritaskan tugas mengajar saya dulu, Pak, karena tugas kita sebagai guru di satu sekolahan itu jarang mengajar. Kemudian kalau sudah, saya juga akan menjalankan tugas-tugas dari CGP ini. Tapi dalam arti dalam hal ini, Pak, saya tidak bisa mengesampingkan tugas-tugas CGP ini, Pak. Tugas CGP ini penting juga untuk saya. Salah satu tugas utama kita sebagai guru tadi ya, Iya. mengajar. Nah, menurut pengamatan Ibu, kira-kira Ibu ingin melakukan seperti apa? Saya kepingin itu, Pak, waktu gimit itu, waktu kita recall itu, waktunya mungkin tidak bertabrakan ya, Pak, dengan jam mengajar saya, Pak. Itu saja, Pak. Kira-kira solusi dari permasalahan ini gimana? Solusi permasalahan ini saya akan berkoordinasi dulu pertama kali dengan teman sejawat saya untuk tukeran jam mengajar. Kemungkinan juga saya mau koordinasi dengan Pasil. Mungkin waktu kita gimit atau recall waktunya di luar jam mengajar saya, Pak. Pertanyaan yang saya tanyakan lagi, apa yang ingin dilakukan dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini saya ingin menyelesaikan semua tugas-tugas saya, Pak. Baik tugas mengajar maupun tugas dari CGP ini, Pak. Ya. Kapan Ibu ingin mulai melakukan? Secepatnya, Pak, karena secepatnya lebih baik. Apa ya yang ingin didapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Ya, saya mendapatkan solusi yang baik, kemudian saya bisa membedakan mana yang prioritas saya untuk dikerjakan terlebih dahulu, yang tentunya saya harus menyelesaikan semua tanggung jawab tugas saya itu, Pak, dengan secepatnya. Ya, kita diberikan tanggung jawab itu harus kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab juga. Ya, Terima kasih Bu Mila sudah hadir di sini untuk bercerita ataupun curhat. Iya. Insya Allah nanti curhatnya ini akan ada titik terangnya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Terima Sama-sama kasih. saya doakan Ibu sehat, Amin. lancar rezekinya dan juga tugas guru selesai. Amin, amin. Amin. Ya. Terima kasih Terima juga, kasih. Pak, ya, Ya. setelah mendengarkan masalah dan curhat saya, jadi perasaan saya sedikit lega, Pak, karena sudah dicerita dengan Bapak. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Pemdi, tadi sudah melaksanakan coachingnya dengan Ibu Jamila. Apakah berjalan dengan lancar Bapak? Alhamdulillah Bu, tadi diskusi kami berjalan dengan lancar. Oke Pak, setelah Bapak melakukan observasi nih melalui coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak ya Pak. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak selama proses coaching nih, apa saja yang Bapak dapatkan dan juga indikator apa sih ketercapaian yang diinginkan pada saat coaching tadi? Ya, tadi kami sudah melaksanakan coaching kepada Ibu Jamila. Tahapan-tahapan ini dengan alur kita, yaitu dengan mengenai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga mengalami kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi Pak Pemdi, alhamdulillah sudah berhasil Pak ya melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Jadi berdasarkan dengan yang saya amati ada beberapa catatan Pak ya. Jadi Pak Pemdi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur ceritanya, sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi, terus juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi dan juga Bapak telah berhasil nih membuat sudah mendengar percakapan dari yang Ibu Mila tadi sebagai coaching. Juga Bapak sudah fokus secara hadir penuh dan tadi kan kata Bapak ingin mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu sudah Bapak lakukan. Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif. Terus juga
kunci yang disampaikan oleh kata-kata kunci yang disampaikan oleh Koci sudah berhasil Bapak tindak lanjuti memberikan umpan balik. Jadi untuk kedepannya nih Pak Pemdi, kira-kira kompetensi apa sih yang akan dikembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching dengan Ibu Mila tadi? Ya, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching ini ya dengan Alur Tirta, karena bagi saya ini Alur Tirta ini baru, supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran maupun supervisi lainnya di sekolah. Oke, baik, luar biasa Pak Pemdi. Semoga kedepannya nanti lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Terima kasih juga Pak Pemdi untuk hari ini sudah melakukan proses coaching sesuai dengan Alur Tirta. Saya akhiri Pak Pemdi ya, dan terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.